Shalom salam saudaraku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, saat ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Sehingga kesempatan ini kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami rindu bersama-sama untuk menikmati firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk memahami kehendak dan rencana-Mu yang indah bagi kami lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Mari kita akan membaca di dalam Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Puji nama Tuhan saudaraku. Saudara, Alkisah di sebuah desa ada seorang ibu yang sudah tua. Ia hidup berdua dengan anak satu-satunya. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya. Anaknya mempunyai tabiat yang sangat buruk, yaitu suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan banyak lagi. Ibu itu sering menangis meratapi nasibnya yang malang. Namun, ia sering berdoa memohon kepada Tuhan, katanya, "Tuhan, tolong sadarkan anakku yang kusayangi ini supaya tidak berbuat dosa lagi. Aku sudah tua dan ingin menyaksikan dia bertobat sebelum aku mati." Namun saudaraku, semakin lama si anak semakin larut dalam perbuatan jahatnya. Sudah sangat sering dia keluar masuk penjara karena kejahatan yang dia lakukan. Suatu hari, dia kembali mencuri di rumah penduduk desa, namun malang dia tertangkap. Kemudian dia dibawa ke hadapan raja untuk diadili dan dijatuhi hukuman pancung. Pengumuman itu diumumkan ke seluruh desa. Hukuman akan dilakukan keesok hari di depan rakyat desa dan tepat saat lonceng berdentang menandaskan pukul 6 pagi. Saudaraku, singkat cerita, akhirnya petugas yang bertugas menyembunyikan lonceng datang. Ia mengaku heran karena sudah sejak tadi ia menarik tali lonceng, tetapi suara gentangnya tidak ada. Ternyata dalam lonceng ditemui tubuh si ibu tua dengan kepala hancur berlumuran darah. Ia memeluk bandul lonceng yang menyebabkan lonceng tidak berbunyi. Akhirnya kepalanya terbentur dinding lonceng. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu tertunduk dan meneteskan air mata. Sementara si anak meraung-raung memeluk tubuh ibunya yang sudah diturunkan. Ia menyesali dirinya yang selalu menyusahkan ibunya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kisah di atas kita bisa mempelajari dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kisah ibu tersebut mirip dengan apa yang dialami Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia karena melihat kehidupan anak-anaknya yang terpuruk dalam kehidupan dosa dan penderitaan serta terancam hukuman mati kekal. Tapi kehadirannya dan niat baiknya ditolak oleh anak-anaknya sendiri. Hal ini tercermin dalam Matius 23 ayat 37. Tetapi karena cintanya yang begitu besar bagi anak-anaknya, Tuhan Yesus sendiri yang menerima hukuman sebagai ganti dosa dan kesalahan anak-anaknya. Dan saudaraku, pelajaran yang kedua adalah bahwa kisah ibu tersebut relevan dengan apa yang kita alami. Mungkin kita pernah menyakiti hati ibu atau orang tua kita, saudaraku. Kita menjadi anak-anak yang hanya mementingkan diri sendiri dan menjadi kesedihan orang tua kita. Bahkan kita mungkin menjadi anak-anak yang melawan dan membenci serta memusuhi orang tua kita.
tetapi kita tidak sadar bahwa ibu atau orang tua kita sangat mengasihi kita dan terluka saat anak-anaknya mengalami hal-hal yang buruk. Saudaraku, dari kedua hal di atas, kita bisa belajar untuk kita sadar bahwa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sangat berharga, sehingga kita dibebaskan dari belenggu dosa. Di samping itu, kita juga belajar bahwa pengorbanan ibu dan orang tua kita juga berharga. Karena firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus mengasihi orang tua kita selagi mereka masih ada. Sebab yang paling berharga dalam diri kita seringkali baru kita sadari saat seseorang itu sudah hilang dari hidup kita. Oleh sebab itu, sebelum hal itu terjadi, marilah kita menjaga dan mengasihi orang-orang yang berharga bagi kita. Amin, puji nama Tuhan. Baik saudaraku, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sungguh menyadari betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Kami yang dahulu hidup dalam dosa dan menuju ke dalam kebinasaan, tapi karena kasih dan pengorbanan-Mu yang besar, kami menjadi anak-anak-Mu yang memperoleh keselamatan kekal abadi. Oleh karena Engkau sudah mengampuni kami, ya Tuhan, bahwa kami untuk dapat mengasihi orang tua kami dan saudara-saudara kami. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang memiliki konflik dengan orang tua. Mari ya Tuhan, jamah hati mereka dalam nama Yesus untuk sanggup mengampuni dan memaafkan orang tua mereka, sehingga hidup mereka diubahkan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Berdoa bagi saudara kami yang kehilangan figur orang tua. Mari ya Tuhan, jamah dengan kasih-Mu. Biarlah hati Bapa memenuhi ruang dalam hati mereka, sehingga mereka mampu untuk mengasihi dan mengampuni. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang hidup dalam kegelapan, bahwa mereka ya Tuhan untuk melihat dan merasakan terang-Mu yang ajaib. Kami berdoa bagi saudara kami di tempat pengungsian. Mari Tuhan, hibur mereka, tolong mereka. Ajar mereka untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah Indonesia. Tuhan memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan memperhatikan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Kita sudah berdoa, kita percaya bahwa semakin hari kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita tetap semangat, jangan kita berputus asa. Tetap kita berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.